Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang menyembah sujud di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau taat dan setia dengan suara hati-Mu lewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah hidup Yesus untuk murid-muridnya agar menjadi teladan bagi sesama. Saya memegang jam dinding. Semua kita menghadapi kehidupan yang sama, waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun, waktu 24 jam ini, apakah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita gunakan dengan bijaksana? Di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-10, pasal 10 ayatnya yang ke-8. Yesus menjalankan kehidupannya dengan arif dan bijaksana. Kalau kita lihat di dalam Matius 9 ayat 35, ada waktu dia berjumpa dan hidup bersama orang tua, sanak saudara, dan keluarganya, bekerja, berdoa, melayani, dan juga beristirahat. Di dalam Matius 9 ayat 35, Yesus pergi berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus aktif belusukan. Dia tidak dalam satu ruangan atau dalam dinding yang tetap. Dia tidak memisahkan dirinya untuk sesama, tetapi dia bersifat eksklusif. Bahkan dia terjun turun di tengah-tengah masyarakat. Dia ingin menjawab realita kehidupan orang-orang di sekitarnya. Jadi Yesus hadir bukan hanya teori, tetapi Yesus sungguh-sungguh hadir menjawab realita hidup setiap orang. Lalu dia pun pergi ke rumah ibadah, dan bukan hanya satu rumah ibadah, tapi rumah-rumah ibadah. Apa yang dia lakukan? Dia mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus menyadarkan dan mendidik mereka, orang-orang yang mendengar dan mengikutnya, agar mempunyai kehidupan spiritualitas yang benar dan baik. Selain itu, Yesus bukan hanya mengajar, tapi dia juga memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yesus siap untuk menanggung resiko dan ancaman di tengah-tengah tekanan pemerintahan Romawi karena memberitakan Injil. Suatu situasi yang banyak orang pada waktu itu yang percaya Yesus sebagai orang Kristen terancam, terintimidasi, dan teraniaya karena Injil Kerajaan Surga. Namun Yesus tetap dalam kehendak Bapa Surgawi untuk membebaskan dan membawa orang-orang yang belum mengenal sukacita, kabar baik, damai sejahtera tentang Kerajaan Surga dan keselamatan. Dan Yesus juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Berarti orang-orang di sekitar Yesus ada banyak sekali yang menderita sakit penyakit. Dan mereka juga mengalami kelemahan, bukan saja kelemahan fisik, tetapi juga ekonomi, sosial, dan rohani. Yesus ingin melenyapkan semuanya itu agar mereka dapat tetap berdiri dan mempunyai semangat yang baru untuk menjalani kehidupan di dalam Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
pada ayat 36, Yesus memaparkan kondisi umat Israel yang lelah dan terlantar seperti domba yang hilang. Kata lelah artinya merasa khawatir, tersiksa, bingung, mengalami penderitaan dan kesusahan. Semua itu diakibatkan oleh karena mereka mengalami penindasan dari orang-orang Romawi. Terlantar artinya tersebar, berdaya, serta penuh kesedihan dan putus asa. Kedua kata tersebut, lelah dan terlantar, mau menggambarkan umat Tuhan yang seperti orang yang terluka akan dibiarkan tergeletak di tanah yang membutuhkan pertolongan, tetapi dibiarkan dan tidak ditolong. Apa yang dilakukan Yesus bagi umat yang dalam kondisi demikian? Mereka merasa khawatir, tersiksa, bingung, mengalami penderitaan serta kesusahan. Juga kepada umat yang tersebar tak berdaya, penuh kesedihan dan putus asa, yang dapat tapi hancur atau binasa. Pertama, kita bisa melihat dalam ayat 36. Melihat semuanya itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa artinya? Yesus merasakan penderitaan yang dialami umat dan merasakannya sebagai sengsaranya sendiri. Belas kasihannya akan kesengsaraannya umat manusia inilah yang membawanya ke kayu salib. Kata asli belas kasihan digunakan di sini kata yang jarang dipakai. Belas kasihan berarti rasa yang gerakan bukan hanya dari hati, tetapi dalam perut yang tidak dapat ditahan dan keluar. Bukan sekedar belas kasihan, tetapi tahu dan mengerti keadaan seseorang. Ini adalah emosi seseorang yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. Perasaan iba melihat orang yang menderita. Belas kasihan itu lebih kuat daripada empati, karena menimbulkan suatu tindakan aktif untuk meringankan penderitaan orang lain. Inilah hati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua dari Matius 10 ayat 1, kita mendapati bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya. Hal itu berarti Yesus melakukan subrosis, pemulihan yang tidak langsung jadi, tetapi memakan waktu. Yesus menghendaki murid dengan kualitas yang sebagai berikut. Pertama, murid yang memutuskan mengikutinya sampai kemanapun dan setia dalam situasi apapun. Yang kedua, murid-murid selalu mengingat, mendalami, melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang ketiga, murid selalu belajar dan meneladani bagaimana dia melayani dan bertindak. Yang keempat, seorang murid akan mengimitasikan hidup dan karakter gurunya bagi dirinya. Dan seorang murid akan mencari dan membesarkan murid-murid yang lain. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa mengikut Yesus berarti kita menjadi seorang murid. Dan menjadi seorang murid berarti di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan krisis, di dalam keadaan terintimidasi, sulit, berat, atau banyak sekali penyakit dan penderitaan, Yesus mengalami hal yang sama. Dan dia hadir untuk menolong, memberikan belas kasihannya kepada orang lain, sehingga orang lain pun merasakan pembebasan dan sukacita surgawi.
Dan Yesus juga mengingatkan kita, mengajarkan kita, memberikan teladan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Memberikan secercah air di tengah setitik air di padang pasir. Itu memberikan kelegaan bagi seseorang yang haus. Dan biarlah melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui cara pikir kita, melalui tingkah laku kita, melalui kasih kita, mereka mendapatkan kekuatan dan anugerah yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau. Kami menyembah sujud di hadapan Tuhan. Dan kami mau mengisi waktu kami untuk menjalani seperti Yesus melakukannya. Menabur kasih, menabur pengharapan, menabur kekuatan, menabur pertolongan, memberi solusi, memberi secercah kehidupan yang baru bagi orang-orang yang putus asa. Dan biarlah Roh Tuhan hadir bersama-sama kami, sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan energi surgawi dan kekuatan Tuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.